Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, kembali lagi pada SKIKes episode 25. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang Masya Allah tabarakallah. Nah, kebetulan Teteh ini demisioner HIMSPI ya teman-teman. Boleh Teh kenalan, namanya siapa? Oke, kenalin nama aku Liana Sasi. Aku anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam dari tahun 2023 sampai 2024. Wah, Masya Allah. Teteh, setelah dari HIMSPI nih, Teteh punya kesibukan apa lagi sih? Kalau aku pribadi ya, aku tuh setelah HIMSPI aku join ke SEMA fakultas. Karena kebetulan juga semester akhir ya. Ah, iya betul. Jadi udah fokus juga sama ngurusin proposal dan lain sebagainya Oke. gitu. Wah, kebetulan banget nih. Kita mau membahas tentang proposal nih, Teteh. Eh, Boleh dong tanya-tanya tentang proposal? Boleh. Nah, Teteh, gimana proses Teteh cara menemukan dosen pembimbing itu kayak gimana, Teteh? Oke, jadi awal mulanya karena kita di semester 6 juga itu ada mata kuliah metodologi klinik ya. Nah, itu tuh nanti kita akan diajarkan bagaimana menemukan judul, menemukan variabel, terus Mm-mm. nanti kita juga akan dikasih apa namanya wilayah kajian, kamu passionnya di mana nih. Terus setelah Oke. itu karena kita dari awal itu kan punya DPM masing-masing ya mahasiswa tuh. Nah, dalam proses pembuatan proposal itu, setelah kita minimal udah jadi kerangka dulu tuh, nanti kita Mm-mm. bimbingan ke DPA. Nah, setelah Oke. bimbingan ke DPA, terus dapat ACC, Mm-mm. barulah diujikan proposal tersebut. Kemudian dari ujian proposal tersebut kan ada dosen penguji nih, dua, Iya. ada satu, ada dua. Nah, Mm-mm. dosen penguji pas proposal 1 dan 2 itu nantinya akan jadi dosen pembimbing kita. Oh Iya. begitu Teteh. Nah kebetulan nih untuk teman-teman kan mungkin bingung nih Hmm. cara gimana nentuin judul Hmm. proposal. Itu gimana sih Teh? Cara Teteh menemukan judul proposal tuh? Oke, kalau aku pribadi ya, pertama aku cari tahu dulu tuh passion aku tuh apa gitu, di mana. Kebetulan aku lebih ke sejarah kawasan, jadi aku Mm-mm. mencoba untuk nyari tahu gitu, ngegali ke sejarah kawasan yang menarik. Terus kemudian dapatlah itu. Kemudian Mm-mm. aku sebenarnya nyari tuh di wilayah Asia Tengah tuh. Jadi cari tahu terus passionnya di mana, terus lebih dispesifikin lagi. Terus buat tuh kerangka Iya betul. proposal, baru tuh bimbingan ke DPA. Nah, Mm-mm. pas di bimbingan ke DPA, habis itu kira-kira gimana ya Pak judul yang baik atau kelanjutan dari kerangka ini gimana? Terus kan pasti Oke. kata dosennya nanti dibikin aja proposalnya. Terus mungkin aku nyaranin judul sendiri tuh. Misalnya judul ini bagus nggak ya Pak? Terus Iya. baru di ACC kayak gitu. Oke, berarti setiap judul tuh harus ditanyakan kepada Iya, pembimbing. iya Oh setiap begitu. setiap kalimat setiap itu harus tahu lah kayaknya. Oke, berarti gitu ya Teteh. Iya. Nah, untuk kendala dalam menemukan judul itu ada nggak sih Teh? Kayak, aduh, aku nih kayaknya nggak bisa deh sama judul ini gitu. Oh iya. Kalau kendala sih tentunya ada ya. Kayak Mm-mm. mungkin kita masih banyak bingungnya tuh. Kayak passion Mm-mm. kita masih kayak kadang ke sini gitu kan. Mm. Terus aku juga pas proposal tuh pernah sempet pengen ganti bener-bener Mm. merombak dari awal lagi. Karena kan dari ACC DPA tuh harus ke minta persetujuan ke Kajur. Iya. Terus karena aku pribadi itu periode tahunnya itu terlalu jauh, tahun Mm-mm. abad ke-10 sampai abad ke-13, jadi Mm-mm. dikhawatirkan sumbernya itu kurang atau bahkan Iya. tidak ada. Jadi disarankan untuk ganti aja yang lebih mudah kayak Mm. gitu. Jadi tadinya pengen ganti, terus bimbingan lagi dari awal, Mm-mm. terus kata DP aku tuh udah lanjut aja, yang penting ada beberapa sumbernya kayak gitu. Jadi kalau misalkan Oke. ada nggak pengen ganti judul atau kesulitan, ada tentunya, tapi jangan lupa bimbingan aja terus. Iya, Iya. betul. Iya, harus bimbingan ya. Iya, Harusnya betul. mah. Oke, Teteh. Dalam menemukan sumber-sumber nih. Teteh kan ini kan kawasan abad ke-10 nih. Hmm. Bakal susah banget nih. Cara Teteh untuk menemukan sumber-sumber sejarah itu gimana, Teh? Dari aku pribadi ya mungkin dari website dari negaranya sendiri mungkin. Mm. Terus karena aku berbasis naskah juga dan nggak bisa untuk disalin, jadi benar-benar harus satu persatu juga. Oke. Nah, karena zaman sekarang ya udah tersedia kayak teknologi udah maju lah, apalagi ada AI Betul. kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa bantuan AI kayak gitu Iya, kan. betul. Terus mungkin ya di Indonesia ini kan
karena di luar negeri mungkin di Indonesia tuh cuman ada satu perpustakaan, salah satunya mungkin yang terbesar di Perpusnas. Kebetulan di Perpusnas ada tuh salah satu bagian sumber yang aku cari tuh ada. Jadi jauh harus usaha dulu gitu nyari sumber. Pokoknya sampai sejauh manapun kayaknya harus dicari deh yang namanya sumber kayak. Oke. Oh, berarti kendalanya mungkin susah ya, Teteh. Iya. Dan untuk kan Teteh kan ngambilnya yang kawasan tengah ya, Teh. Iya, Untuk itu kan pasti kita kan menemukan jurnal yang nggak bahasa Indonesia itu. Teteh ada tips nggak untuk kita gampang mengerti nih dari bahasa luar ke bahasa Indonesia nih? Itu Teteh ada tips nggak? Oke, kalau aku pribadi ya mungkin akan kan kalau di Google-nya sendiri ada bisa langsung translate ya. Iya. Ada terus pakai Google Translate juga, pakai DeepL. Emang harus telaten satu persatu atau satu kalimat. Karena kalau misalkan enggak kayak gitu mungkin akan hancur ya kalimatnya. Iya, Terus betul. bahkan enggak kita mengerti. Terus mungkin tips kedua kita bantuin AI. Jadi kayak maksudnya apa nih gitu kan. Iya, betul. Terus kalau kita udah tahu maksudnya kan berarti kita tinggal ngetik aja tuh di skripsi kita atau di proposal kita. Kayak gitu sih mungkin kalau dari aku. Dalam proposal nih, Teteh tuh ada tantangan terbesar nggak sih? Ada dari internal atau eksternalnya gitu? Oke, kalau proposal ya, pas proposal itu ya itu sih kayak aku sendiri masih ragu gitu sama judulku gitu kan. Sampai pas ujian tuh malah ditawarkan mau ngulang dari awal atau mau tetap lanjut tapi kamu bakalan kesulitan karena tentunya sumbernya berbahasa asing semua hampir 95% gitu kan. Atau mau ganti gitu. Ya aku sebenarnya gak mau ya ganti ya karena udah ujian gitu kan. Terus aku bilang lah ke dosen penguji pada saat itu mau lanjut aja karena saya mungkin masih bisa gitu kan, Udah masih sejauh yakin ini. iya kan, masih yakin kayaknya sumbernya masih ada deh, masih bisa berusaha dulu lah gitu kan. Kayak gitu sih. Pokoknya mah harus diperjuangkan Iya, dulu iya, benar. karena sudah sejauh ini. Oke, dalam menyusun proposal ke skripsi tuh, Teteh pernah ngalamin bosen gak sih, Teh? Aduh, nih kok skripsi saya ngestak di sini aja, makin dibaca nggak nyambung Iya, gitu. Itu gimana, Teh? Cara ngilangin bosannya Iya tuh? ya, kalau aku pribadi mungkin akan lari kalau misalkan untuk keluar misalkan healing ke jalan-jalan kayak gitu aku nggak bisa karena pasti aku Oke. akan kepikiran ya mungkin dilampiaskan mungkin nonton drakor ya kan Oke. kayak gitu ya atau mungkin curhat ke sesama teman karena kita manusia kan butuh didengarkan ya. Betul Iya kan, sekali. butuh didengarkan. Jadi sesama teman kayak curhat di skripsi aku kayak gini. Kok gimana ya? Kata dia kayak gini. Pokoknya gitu deh. Saling mencurahkan lah apa sih pusing kita gitu selama ini pas skripsi gitu kan. Kayak gitu sih. Oh, berarti peran teman ini sangat membantu sekali ya. Sangat-sangat membantu. Butuh support, saling support itu sih yang saling. Oke. Heeh. Eh, Gimana persiapan Teteh Sasi tuh dalam proposal ke skripsi? Itu gimana? Persiapan ada trik and trick gitu apa Oke. gimana? Yang pertama banget ya, harus rajin yang pertama tuh, harus rajin ngerjain, harus rajin bimbingan terutama karena ada kalanya kita mahasiswa kan nggak nyampe pikiran kita ke sana. Jadi kalau misalkan otak kita nge-stuck, terus kita butuh bantuan dan bingung kemana, ya udah ke dosen pembimbing kita karena emang kuncinya di situ. Soalnya aku sendiri pernah ngalamin pas pengerjaan bab 3 aku ngestak banget dan bingung ya skripsi itu mau dibawa kemana. Terus akhirnya aku kayak yang bimbingan curhat kayak pas saya bingung nih ya kan ngestak kok udah jadi tapi kayak agak kurang apa ya Pak kayak gitu ya kan kayak gak nyambung harus diapain ya Pak karena gak nyampe. Oke. Ada kalanya kita mahasiswa gak nyampe kan. Iya, betul sekali. Jadi bimbingan itu mungkin sama mungkin ya kalau dari aku pribadi tuh peran apa ya namanya relasi mungkin ya relasi itu sangat menguntungkan kayak apalagi anak HMJ kan punya kating punya adik tingkat juga kayak nanya-nanya kalau tahap pendaftaran proposal gimana nanya ke siapa nanya ke kating gitu kan. Oke. Jadi banyak deh kayaknya abang-abang atau tete-tete yang aku tanya gitu kan adik tingkat yang aku tanya kayak angkatan kalian juga pernah aku tanya gitu ada dosennya nggak ya ke kampus gitu jadi buat Oke. tanya-tanya itu juga sih. Oke. Teteh, dalam menghadapi dosen pembimbing tuh kan kadang kita suka ini ya susah nemuin. Untuk kayak gitu tuh Teteh gimana Teh? Cara biar kita terus bimbingan terus biar ini tuh skripsi kita jalan gitu. Jangan stuck gini karena dosennya susah ditemui itu Oke. gimana sih? Oke, kalau saran aku pribadi tuh
kita nyari waktu yang dimana waktu luang dosen tuh lebih banyak. Oke. Salah satunya adalah waktu liburan. Aduh. Aku pribadi ya, karena aku pribadi itu ngambil bimbingan tuh pas liburan karena aku mikir ya kayak teman-teman yang lain juga kan masih pada di rumah juga kan. Terus tapi kan dosen kan tetap ada di kampus. Oh. Iya kan? Jadi atau ya kadang nggak Berarti- bisa ya. oh, Tapi iya, iya, kan. iya, Cuman apa ya? Dosenku itu selalu ada ketika aku pengen bimbingan. Jadi kan kalau misalkan semakin hari semakin banyak yang pengen bimbingan, dosen tuh nggak ngebimbing mahasiswa 1-2, ada yang kadang 5 sampai 10 gitu kan. Belum kalau misalkan dosennya ngajar S2 kan, Wow, ngurusin iya, tesis betul. juga, jadi kan Betul, betul. ngantri. Jadi saranku itu mungkin untuk lebih cepat itu pas bimbingan itu ya liburan Pas atau libur. atau pokoknya secepat-cepatnya kalian gitu. Dan pokoknya jangan sampai ada kata males gitu kan. Iya. Kalaupun emang ya capek ya wajar. Iya, manusia. Iya manusia. Terus kalau istirahat oke, tapi jangan lama-lama karena kamu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi. Oke, betul Gitu. banget sih, Teteh. Satu lagi ya, Teh. Iya ya boleh. Cara menentukan kita punya passion di salah satu sejarah itu gimana, Teh? Soalnya saya sendiri ya suka bingung nih. Saya tuh suka yang ini, tiba-tiba ganti nih, mau suka yang sejarah ini gitu. Untuk menentukan fokus yang benar-benar fokus kita untuk menjalani skripsi itu gimana, Teh? Kalau menurut aku pribadi ya passion. Misalkan kalau misalkan emang kan pasti dari situ kan dari banyak baca dulu ya mungkin ya. Misalnya passionnya saya tertarik ke sini, saya tertarik ke sejarah ini gitu. Kalau aku pribadi mungkin kamu misalkan suka negara apa atau suka tentang apa, mungkin dari situ dari hal terkecil itu jadi bisa kemudian dikembangkan gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan aku ngambil judul ini aku kayak nantinya kayaknya bisa deh gitu kan. Terus kayaknya mungkin karena aku pribadi karena ini keinginan terbesar aku, jadi pas selesai itu kayak ngerasa puas aja gitu kalau selesai gitu kan. Oh, berarti kita harus menemukan apa yang kita suka dulu. Iya betul, paling terkecil itu kalaupun emang iya kayak mungkin nggak banyak, mungkin banyak juga ya dari kita yang nggak terlalu suka ngebaca gitu ya mungkin kan mentok-mentoknya kalau emang udah kepepet ya itu sih kamu suka apa Iya. gitu. Kalau seandainya yang kita suka itu jarang ada sumbernya itu gimana, Teh? Nah ya agak susah ya. Iya, suka aku nih suka seandainya ini. Iya. Seandainya aku suka kerajaan Kanoman gitu. Kanoman ini seandainya Iya, ini tuh seandainya manuskripnya sedikit atau naskah-naskah jurnal-jurnalnya sedikit, itu kan susah tuh, Teh. Itu Iya. apakah kita perlu ganti kesukaan kita atau gimana? Kalau menurut aku ya walaupun sesedikit apapun sumber kita, tapi kalau kita mau usaha insya Allah bisa gitu. Dan jangan lupa berdoa ya, kayak aku pribadi Iya, harus berdoa. Iya itu sumber tuh sedikit sekali, makanya sampai harus kayaknya diganti aja tak proposal atau gimana gitu kan. Tapi aku yakin gitu aku bisa. Terus pokoknya cari sedalam mungkin, sejauh mungkin gitu kan, ada di mana sumber tersebut kayak gitu. Dan tentunya pastinya ya kalau misalkan emang ya sumbernya sedikit juga, yang penting nomor satu yang menurut aku itu kamu rajin bimbingan gitu. Kamu konsul ke dosen kamu apa saja kalau kesah kamu selama mau mengerjakan skripsi. Kamu kesusahan kamu tuh apa sih gitu kan dalam mengerjakan skripsi. Terus kayak misalkan ya gitu deh, pokoknya kalau kekurangan sumber yang penting ada. Kalaupun sedikit nggak apa-apa, kayak aku juga sedikit banget sumbernya sebenarnya, cuman bisa dikembangkan dengan pembahasan lainnya, dan itu berkat bimbingan menurut aku. Karena ya itu sih kan pernah gitu nge-stuck, ini tambah apa lagi ya, karena kemungkinan skripsi aku akan tipis gitu kan. Terus pas bimbingan tuh dapat saran mending ditambah kayak gini dan itu tapi tetap nyambung. Oke, jadi kuncinya harus bimbingan. Iya, benar, menurut aku. Betul. Oke, boleh nih Teh kasih tips atau saran kepada teman-teman. Cima, gimana cara Teteh untuk menemukan judul itu tadi? Boleh Teh kasih saran-saran buat adik-adik kita atau saya sendiri, boleh kasih saran Teh? Oke, mungkin ini saran pribadi aku aja ya. Yang pertama, yang rajin pastinya, rajin ngerjain, rajin bimbingan juga. Terus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah, karena emang semester akhir tuh kita gak tahu struggle apa yang ada di depan sana. Betul. Iya kan? Karena dengar dari orang-orang kayak ada yang jatuh cinta saking bucinnya karena jadi malas ngerjain skripsi. Ada yang putus cinta juga kan, jadi macam-macam struggle. Jadi mungkin obat ampuhnya adalah berdoa dan beribadah ya kan. Iya. Selain ke Gusti Allah ya Teh. Iya kan, jadi kayak maksudnya algoritma sebagai manusia kayaknya nggak nyampe sampai situ kalau misalkan
untuk selesai karena kita nggak tahu ujian apa yang ada di depan sana gitu kan. Oke. Terus mungkin yang ketiga itu ya itu kataku relasi itu penting gitu kan. Jadi kayak ngobrol ke cutting, ngobrol ke adik tingkat kayak untuk menanyakan keberadaan dosen tuh ada enggak gitu di kampus tuh. Kadang-kala kan misalkan dosen saking sibuknya ya mungkin akan tenggelam chat kita gitu kan. Jadi untuk memastikan kan kayak nanya ke misal ke kamu kayak misalkan ini Pak ini ada ngajar nggak ya gitu kan, nggak ada, oh ya udah gitu kan, kalau misalkan ada kan bisa ke kampus kita kayak gitu sih mungkin. Ya itu sih pokoknya rajin, terus doa dan beribadah, Iya, sama betul. mungkin relasi sih menurut aku pribadi untuk cepet tuh. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Teteh atas tips-tipsnya dan Iya, banyak pelajaran nih yang kita ambil. Berarti intinya mah banyak-banyak berdoa, iya, relasi dan jangan malas. iya Intinya betul. di sini tuh. Oke Teteh, terima kasih sudah selesai SKI Case pada episode kali ini. Semoga saran-saran dari Teh Tasil dapat membantu teman-teman untuk menemukan judul skripsi dan proposalnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.